Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan melainkan mereka pasti pernah berbuat salah. Namun di antara mereka yang berbuat salah, yang terbaik di antara mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam, semua manusia, mereka pernah jatuh ke dalam kesalahan. Mereka pernah jatuh ke dalam dosa. Dan sebaik-baik mereka adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti hadis ini menjadikan kita orang-orang yang selalu jatuh ke dalam kesalahan. Menjadikan kita orang-orang yang melakukan dosa. Malah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan perbuatan dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang dia mengerjakan dosa secara sengaja. Oleh karena itu, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita berusaha untuk menjauhi diri kita jatuh ke dalam dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar yang sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita jauhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, ayu dzambi a'dzam?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Tujuannya Abdullah bin Mas'ud bertanya seperti ini agar dia menjauhi dosa tersebut, bukan untuk melakukannya. Maka dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayu dzambi a'dzam?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan engkau. Ini dosa besar yang pertama yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dosa syirik. Tatkala kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang paling berhak untuk disembah. Secara logika, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, kalau kita sebagai seorang pengusaha, kemudian kita mencari seorang pegawai, kita beri dia SOP,
untuk kerja, masuk dari jam 8, pulang jam 5 sore, kemudian kita beri dia gaji. Ternyata setelah dia masuk kerja, dia bukan kerja di tempat kita, malah kerja di tempat yang lain. Maka secara logika kita pasti akan marah dengan orang seperti ini. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, hendaknya kita menyembah kepada Dia saja, namun kita melakukan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan murka. Apalagi ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Adanya kita di dunia ini bukan karena makan dan minum, bukan karena rumah yang kita tempati. Adanya kita di dunia ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah semua dakwah para nabi dan para rasul. Ini semua dakwah para nabi dan para rasul, yaitu dakwah mereka, dakwah di atas tauhid. Dakwah dengan mengatakan kepada umatnya la ilaha illallah, agar Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak disembah. Dan karena inilah terjadi peperangan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy. Bukan karena tanah air, bukan karena bangsa, tapi karena kalimat Allah Subhanahu wa taala hiyal ulya. Agar kalimat Allah Subhanahu wa taala ditinggikan, agar Allah Subhanahu wa taala tidak disyirikkan. Ini dia ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, dosa besar yang pertama, yang paling besar yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kemudian ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Dan ini adalah keyakinannya kaum muslimin dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan pernah ampuni dosa syirik. Konsekuensinya dia akan kekal di dalam neraka. Namun Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang yang Dia kehendaki. Bahkan ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan di dalam surah Az-Zumar ayat 65, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat nabi-nabi sebelumnya. Allah katakan, "Sungguh kami telah memberikan wahyu kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu kepada nabi-nabi sebelummu." Apa wahyu yang kami berikan kepada engkau? La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik kepadaku, kalau engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka, maka amalmu semuanya akan terhapus. Amalmu semuanya akan terhapus, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dia ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, at-tauhid yang didakwahkan oleh semua para nabi. Meskipun syariat mereka berbeda-beda, salat kita yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 hari 5 kali. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kita tidak tahu berapa kali mereka melaksanakan salat dalam 1 hari 1 malam. Demikian juga hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Namun dakwah mereka, dakwah tauhid adalah dakwah yang satu, yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Maka ini yang pertama, ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya lagi,
Ya Rasulullah, thumma ai? Rasulullah, dosa apa lagi yang paling besar setelah itu? Setelah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antaqtula waladaka khasyata an yut'ima ma'aka." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia akan makan bersamamu. Dosa yang kedua yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dosa membunuh. Dosa menumpahkan darah. Dan ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum jami'an. Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menumpahkan darah. Menumpahkan darah sesama muslim meskipun cuma setetes. Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Selama orang itu masih menjadi seorang muslim, haram hukumnya menumpahkan darahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal menumpahkan darah seorang muslim. Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim. Demikian juga ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dosa orang-orang yang membunuh darah, membunuh saudaranya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang membunuh seorang muslim secara sengaja, membunuh seorang muslim secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Dan bahkan bukan hanya itu aja, khalidina fiha, dia kekal di dalamnya. Makna kekal di sini artinya dia lama di dalam neraka. Wa ghadaballahu alaih, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya di dunia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah akan mempersiapkan adab yang pedih kepada orang tersebut. Ini bagi orang yang gampang menumpahkan darah seorang muslim, bagi orang yang mudah mengkafirkan orang lain. Islam tidak mudah mengkafirkan orang lain. Tatkala dia jatuh ke dalam dosa, selama dosanya bukanlah dosa kesyirikan dan dia menghalalkan kesyirikan tersebut, maka orang tersebut tidak boleh dikafirkan. Berapa banyak orang-orang di zaman sekarang ini yang terjatuh ke dalam pemikiran yang keliru, yang mereka gampang menumpahkan darah orang lain dengan cara apapun. Apakah dengan cara melakukan bom bunuh diri? Apakah dengan cara menusukkan pisau kepada orang yang dianggap kafir? Atau dengan cara-cara apapun yang mereka mengatasnamakan ini adalah sebuah jihad. Padahal ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, ini sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Nabi mengatakan di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Jika dua orang muslim bertemu dengan senjata-senjata mereka, jika dua orang muslim sengaja ingin berkelahi, ingin membunuh, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya diancam dengan neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau yang membunuh dia diancam dengan neraka, kami ini sudah faham. Tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Kenapa dia juga diancam dengan neraka?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Huwa harithun ala qatli sahibihi." Dia juga diancam dengan neraka karena sebenarnya dia juga ingin membunuh saudaranya tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia yang terbunuh. Maka ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Dosa yang kedua, dosa menumpahkan darah. Bahkan ikhwan fillah, menumpahkan darah seorang kafir juga dilarang di dalam Islam. Tatkala mereka bukan kafir harbi, tatkala mereka kafir dhimmi, tatkala mereka kafir muahad, kafir yang dilindungi di dalam sebuah negara, kafir yang punya perjanjian dengan kaum muslimin di sebuah negara, seperti para turis, seperti duta-duta besar dan orang-orang kafir yang mereka dilindungi oleh negara, maka haram hukumnya menumpahkan darah mereka. Kafir yang boleh diperangi adalah kafir yang memerangi kaum muslimin dengan terang-terangan. Mereka datang ke negerinya kaum muslimin dan memerangi kaum muslimin. Maka ini kafir yang disuruh oleh Nabi SAW untuk boleh diperangi. Adapun kafir yang lainnya, haram hukumnya untuk menumpahkan darah mereka.
Ikhwani fid din, azanallahu iyyakum jami'an. Akibat ulah beberapa orang atau segelintir orang, maka Islam yang menjadi cemoohan orang-orang. Ikhwani fid din, azanallahu iyyakum jami'an. Islam tidak pernah menyuruh untuk menumpahkan darah orang lain kecuali dengan hak, kecuali dengan cara yang benar, kecuali dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, "Summa ai?" Dosa yang ketiga dosa apa ya Rasulullah? Dosa yang paling besar setelah tadi berbuat syirik dan membunuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dosa yang paling besar setelah itu adalah antuzani bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dosa besar yang ketiga, dosa yang paling besar adalah dosa berbuat zina. Jangankan berbuat zina, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang mendekati perbuatan zina saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Maka sarana-sarana yang bisa menyebabkan orang terjerumus ke dalam perzinahan, maka hukumnya dilarang, hukumnya haram, hukumnya dosa besar. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum jami'an. Coba kita perhatikan, apakah kita orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga? Apakah kita orang yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga? Kalau kita bukanlah orang yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sahabat-sahabat yang lain yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga, kenapa lantas kita berani berbuat dosa, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba perhatikan bagaimana takutnya mereka para sahabat-sahabat Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka adalah orang yang dekat dengan Nabi. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan dengan surga. Dan mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Label apa yang paling tinggi selain ini? Label apa yang paling tinggi? Tidak ada yang paling tinggi kecuali ini, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Tapi apa yang mereka lakukan tatkala mereka jatuh ke dalam dosa? Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terjadi pada kisah wanita Ghamidiyah. Dia datang kepada Nabi dan dia mengaku, "Ya Rasulullah, aku berzina." Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan keringanan sama dia, biar jangan datang lagi, biar dia jangan dihukum. Nabi menyuruh dia pulang. Dia terus datang karena dia takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih memilih hukuman di dunia daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Dia datang kepada Nabi sambil membawa bukti, "Ya Rasulullah, aku sudah berzina. Sekarang aku sedang hamil." Nabi suruh dia pulang lagi, "Pulanglah engkau sampai engkau melahirkan." Setelah dia melahirkan, dia datang lagi kepada Nabi karena takutnya dia kepada adab Allah. "Ya Rasulullah, aku sudah berzina dan aku sudah hamil, sekarang aku sudah melahirkan." Dan Nabi SAW kembali memberikan kepada dia, pulanglah engkau sampai anakmu engkau safih." Nabi berharap agar wanita ini tidak datang lagi kepada dia, agar dia tidak diberi hukuman, agar dia cukup bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena takutnya dia dengan adab Allah Subhanahu wa taala, dia kembali datang. "Ya Rasulullah, dulu aku datang kepadamu, engkau suruh aku pulang. Engkau suruh aku datang lagi saat aku sudah melahirkan. Kemudian aku datang lagi saat aku sudah melahirkan. Engkau suruh pulang. Dan engkau suruh datang lagi tatkala anakku sudah aku sapih. Sekarang anakku sudah aku sapih." Maka ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an, barulah Nabi SAW memberikan hukuman kepada wanita ini, hukuman yang berlaku pada masa itu, hukuman yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ikhwan fillah, siapa kita dibandingkan para sahabat-sahabat Nabi SAW sehingga kita berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi renungan kita bersama.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkurullaha 'ala ala'ihi wa ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.